Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, tempat di mana kita berkisah dan bercerita. Subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Jawa Timur digemparkan. Benarkah seorang bupati muda, Mas Lindra, jatuh hati pada sinden belia asal Kediri, Niken Salindri? Sebuah kisah yang membuat publik terbelah antara cinta dan amanah. Inilah cerita yang menghebohkan, penuh teka-teki, dan berakhir menggantung. Malam itu, langit Kediri tampak begitu megah. Bintang-bintang bertaburan, seakan ikut merestui sebuah perhelatan budaya besar yang digelar di alun-alun kota. Panggung megah berdiri dengan lampu sorot yang menyinari setiap sudutnya. Ribuan pasang mata berkumpul, menunggu pertunjukan wayang kulit yang dipimpin oleh dalang kondang Ki Degleng Gondosupono. Namun, bukan hanya karena wayang, kehadiran seorang sinden muda bernama Niken Salindri menjadi magnet utama malam itu. Suara merdunya, yang sering disebut mampu menyihir hati, sudah dinanti banyak orang. Di antara kerumunan pejabat dan tamu undangan, hadir sosok yang membuat suasana semakin istimewa, Bupati Tuban, Aditya Halindra Fariski, atau yang akrab disapa Mas Lindra. Mengenakan batik halus dengan belangkon yang melekat rapi, ia duduk di kursi kehormatan. Senyum ramahnya menyapa warga yang berebut salaman. Kehadirannya membuat suasana kian bergengsi. Tak banyak yang tahu, kehadiran Mas Lindra malam itu bukan hanya untuk penghormatan budaya, melainkan juga karena ia penasaran pada nama yang belakangan ramai dibicarakan, Niken Salindri, si sinden muda dari Kediri. Ketika tabuhan gamelan mulai terdengar, suasana menjadi hening. Niken naik ke panggung dengan busana sederhana namun anggun, kebaya hijau muda yang dipadukan dengan jarik klasik. Usianya baru menginjak 18 tahun, namun karisma yang terpancar membuatnya seperti sinden senior. Saat suara emasnya melantunkan tembang pembuka, riuh penonton seketika berubah menjadi keheningan khusyuk. Termasuk Mas Lindra, yang sebelumnya tampak santai, kini duduk tegap, matanya tak berkedip sedikit pun, seolah takut kehilangan setiap detik lantunan suara itu. Di kursi kehormatan, Mas Lindra merasa dadanya bergetar. Bukan karena musik gamelan yang berdentum, melainkan karena suara Niken yang menyentuh hatinya begitu dalam. Setiap bait tembang Jawa yang dinyanyikan, seakan membawa dirinya kembali pada akar budaya yang selama ini ia banggakan. Namun entah mengapa, kali ini terasa berbeda. Ada rasa hangat yang sulit ia definisikan, seakan-akan setiap kata dari mulut sinden muda itu diciptakan khusus untuk dirinya. Bisik-bisik kecil mulai terdengar dari penonton di barisan depan. "Mas Lindra kok serius banget nonton ya?" tanya seseorang setengah berbisik, yang kemudian disambut tawa kecil. Sementara yang lain berkomentar, "Pantesan beliau datang jauh-jauh ke Kediri. Ternyata ada Niken, tuh." Desas-desus itu belum sampai ke telinga sang bupati, tapi suasana sudah mulai panas. Beberapa kamera ponsel warga nakal merekam ekspresi Mas Lindra yang terpana, lalu diam-diam mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan menit, jagat maya sudah mulai dipenuhi spekulasi. Di balik panggung, para penabuh gamelan pun memperhatikan perubahan suasana. Mereka tahu bahwa malam ini bukan sekadar pentas budaya biasa. Ada sesuatu yang tak kasat mata sedang terjadi. Niken, yang masih fokus pada tembangnya, tak menyadari bahwa sorot mata seorang bupati tak pernah lepas darinya. Seperti magnet, ia tanpa sadar telah menarik perhatian seorang pemimpin muda yang terkenal tegas dan karismatik itu. Malam semakin larut, suara gamelan dan lantunan sinden semakin menanjak pada puncaknya. Penonton terhanyut, tapi satu hal yang paling membekas, wajah Mas Lindra yang tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Malam itu menjadi saksi lahirnya sebuah kabar besar yang esok harinya akan mengguncang Jawa Timur. Kabar tentang seorang bupati yang jatuh hati pada sinden muda asal Kediri. Dan dari sinilah cerita besar itu dimulai, sebuah kisah yang membuat Jawa Timur gempar. Keesokan harinya setelah pagelaran di alun-alun Kediri itu, nama Niken Salindri kembali mencuat di jagat maya. Foto-fotonya yang sedang melantunkan tembang dengan penuh penghayatan tersebar luas, bersanding dengan ekspresi Mas Lindra yang tampak terpesona. Publik pun ramai membicarakan sosok sinden muda ini.
Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis belia yang mampu membuat seorang bupati terpikat hanya dalam satu malam? Niken bukanlah gadis biasa. Ia lahir pada tanggal 29 Juni tahun 2008 dari pasangan Kidegleng Gondosupono, seorang dalang kondang, dan Wiwin Arumita, seorang perempuan sederhana yang selalu setia mendampingi. Sejak balita, Niken sudah akrab dengan suara gamelan dan tembang Jawa. Ibunya sering bercerita, ketika berusia 2 tahun, Niken sudah berani bersuara mengikuti sinden dewasa. Bahkan, di usia 4 tahun, ia sudah ikut tampil di panggung wayang bersama sang ayah. Bakat seni itu mengalir alami dari darah dan lingkungan keluarganya. Perjalanan kariernya tidak mudah. Sebagai anak kecil yang terjun di dunia seni tradisi, Niken sempat diremehkan. Banyak yang menganggap suaranya hanya hiburan belaka. Namun, waktu membuktikan bahwa suara itu adalah anugerah. Dari panggung kecil di desa, ia perlahan menapaki acara yang lebih besar. Sampai akhirnya, pada tahun 2023, namanya benar-benar melambung ketika ia mendaur ulang lagu Mangkupurel dalam versi campur sari. Video itu menjadi viral dan masuk jajaran tren YouTube, menjadikan Niken sinden muda yang dikenal luas di seluruh Indonesia. Ketenaran yang datang tiba-tiba tidak membuat Niken berubah. Ia tetap gadis sederhana yang lebih suka menghabiskan waktu di rumah, berlatih tembang bersama ayahnya. Dalam setiap penampilannya, ia selalu mengenakan busana kebaya yang sederhana, jauh dari kesan glamor. Justru kesederhanaan inilah yang membuatnya semakin dicintai masyarakat. Sinden cilik adalah julukan yang melekat erat, meski kini usianya sudah beranjak remaja. Di balik senyum manis dan suara merdu itu, Niken menyimpan jiwa yang kuat. Ia sadar bahwa dirinya memikul tanggung jawab besar, menjaga tradisi Jawa di tengah arus modernisasi. Banyak teman sebayanya lebih memilih musik populer atau K-pop, namun Niken teguh pada jalan seni tradisi. Setiap kali ia melantunkan tembang Jawa, seakan ia sedang menjaga warisan leluhur agar tidak punah. Semangat inilah yang diam-diam membuat Mas Lindra merasa kagum. Baginya, di balik tubuh kecil seorang gadis, tersembunyi jiwa besar yang mampu menggetarkan hati seorang pemimpin. Sementara itu, gosip tentang pertemuan Mas Lindra dan Niken semakin meluas. Banyak warganet yang mulai menggali kisah hidup Niken, menuliskan komentar positif di setiap unggahannya. Sinden muda kebanggaan Jawa Timur, tulis seorang netizen. Namun tak sedikit pula yang menyoroti, terutama karena perbedaan usia antara sang bupati dan sinden belia itu. Masih muda, jangan sampai kariernya terganggu gosip, komentar lainnya. Perlahan, Niken yang awalnya hanya dikenal di kalangan pecinta karawitan, kini menjadi sorotan seantero Jawa Timur. Dan di balik semua itu, hati Niken mulai terusik. Ia memang belum tahu betul bagaimana perasaan seorang bupati terhadap dirinya. Namun satu hal pasti, malam pagelaran itu mengubah hidupnya. Ia, seorang gadis desa yang sederhana, kini menjadi pusat perhatian. Jejak perjalanan seninya tidak lagi sekadar tentang suara emasnya, melainkan juga tentang sebuah kisah yang perlahan menjelma menjadi legenda, kisah seorang sinden muda dan bupati muda yang terikat dalam takdir yang tak terduga. Sementara kabar tentang Niken terus bergulir di masyarakat, nama Aditya Halindra Fariski ikut terseret dalam pusaran gosip. Bupati muda yang akrab disapa Mas Lindra itu memang bukan orang sembarangan. Lahir pada tanggal 15 April tahun 1992, ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, karismatik, dan dekat dengan rakyatnya. 2 periode menjabat sebagai Bupati Tuban, ia dianggap membawa banyak perubahan, pembangunan pesisir, perbaikan infrastruktur, hingga pemberdayaan anak muda. Sosoknya adalah simbol pemimpin masa depan, yang kini tiba-tiba dikaitkan dengan seorang sinden remaja. Sejak kecil, Mas Lindra tumbuh dalam keluarga yang menanamkan nilai kerja keras dan pengabdian. Ia dididik untuk selalu menghormati budaya Jawa, menghargai tradisi, dan dekat dengan masyarakat kecil. Hal inilah yang membuatnya sering hadir dalam acara-acara budaya, dari festival ludruk hingga pementasan wayang. Baginya, budaya bukan sekadar hiburan, melainkan identitas yang harus dijaga. Maka tak heran, ketika mendengar nama Niken sebagai sinden muda berbakat, ia langsung tertarik untuk menyaksikan penampilannya secara langsung. Namun tak seorang pun menduga, rasa kagum yang tumbuh malam itu berbeda dari biasanya.
Jika biasanya ia hanya sekadar mengapresiasi seniman, kali ini hatinya benar-benar terguncang. Suara Niken seakan membuka pintu lain dalam dirinya, pintu yang jarang tersentuh oleh kesibukan dunia politik, pintu perasaan. Mas Lindra yang terbiasa tenang di hadapan ribuan orang, malam itu justru tak kuasa menyembunyikan kekaguman. Ekspresinya yang terekam kamera menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar penghargaan budaya. Di balik ketegasan seorang pemimpin, ternyata ada hati yang mudah luluh oleh kelembutan. Mas Lindra memang dikenal sebagai pribadi yang tegas dalam mengambil keputusan, namun ia juga manusia biasa. Dalam dirinya ada kerinduan pada sosok sederhana yang mampu membuat hidupnya lebih berwarna. Dan tanpa ia sadari, sosok itu hadir dalam wujud seorang sinden belia dari Kediri. Perasaan ini, meski belum diucapkan, menjadi benih yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Namun, posisi Mas Lindra sebagai pemimpin tentu tidak mudah. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya selalu diawasi. Begitu gosip tentang dirinya dan Niken merebak, lawan politik segera memanfaatkan isu itu. Bupati terlalu sibuk urusan pribadi, lupa rakyat, begitu sindiran yang mulai beredar. Bahkan beberapa media mulai menulis artikel dengan judul sensasional, seakan ingin memperbesar api yang masih berupa bara. Meski demikian, Mas Lindra tetap memilih diam. Ia tahu, penjelasan apapun hanya akan memperkeruh suasana. Di sisi lain, rakyat Tuban yang mengenalnya dengan baik justru menunjukkan sikap berbeda. Banyak yang membela sang bupati, menganggap gosip itu hanyalah fitnah yang tak perlu dibesar-besarkan. Wes, sing penting Mas Bupati iso ngurusi Tuban. Urusan hati yo urusane dewe, ujar seorang warga dengan logat Jawa yang kental. Dukungan ini membuat Mas Lindra sedikit lega, meski tetap ada beban dalam hatinya. Apakah ia harus mengabaikan perasaan itu demi menjaga nama baik? Ataukah ia berhak mengikuti suara hatinya, meski berisiko dicibir banyak orang? Dan di tengah kegaduhan itu, bayangan wajah Niken terus menghantui benaknya. Setiap kali ia mengingat suara emas gadis itu, perasaan hangat kembali muncul. Hatinya bergolak antara tugas sebagai pemimpin dan bisikan perasaan yang kian sulit diabaikan. Malam di Kediri seakan menjadi titik balik, sebuah malam yang mengubah arah hidupnya. Sebuah malam yang diam-diam menanamkan satu rasa yang bisa membuat Jawa Timur benar-benar gempar. Hari itu, suasana di Taman Budaya Jawa Timur, Surabaya, begitu semarak. Festival Budaya Nusantara sedang digelar, dihadiri tokoh-tokoh penting dari berbagai daerah. Ribuan pengunjung memadati arena untuk menyaksikan pameran seni, tarian tradisional, hingga pertunjukan musik. Dan di antara tamu kehormatan yang hadir, terdapat sosok yang menjadi sorotan, Bupati Tuban. Mas Lindra, dengan jas lurik dan senyum khasnya, ia duduk di barisan depan, menyambut hangat setiap sambutan dari panitia. Tak disangka, dalam daftar pengisi acara, terdapat nama Niken Salindri. Ia tampil sebagai sinden utama dalam pementasan kolaborasi wayang modern. Ketika panitia menyebut namanya, sontak sorakan meriah bergema dari penonton. Niken melangkah anggun ke panggung dengan kebaya merah jambu sederhana. Sejenak matanya menyapu ke arah tamu undangan, dan tanpa diduga, ia menangkap sorot mata yang begitu familiar. Sorot itu tak lain adalah tatapan Mas Lindra, yang sejak awal sudah memperhatikannya. Jantung Niken berdegup kencang. Malam di Kediri beberapa waktu lalu kembali terlintas di benaknya. Ia tak menyangka akan kembali bertemu dengan sosok bupati muda itu, kali ini dalam suasana yang lebih formal. Meski mencoba tetap fokus pada tembang, ada getaran aneh yang membuat suaranya terdengar lebih lirih namun penuh perasaan. Penonton terhanyut, dan sekali lagi, sorot kamera menangkap ekspresi Mas Lindra yang tampak serius menyimak. Usai penampilan, Niken dipanggil ke ruang belakang panggung untuk beristirahat. Tak lama berselang, seorang panitia datang tergopoh-gopoh, menyampaikan kabar bahwa Bupati Tuban ingin memberi ucapan selamat langsung. Niken tercekat, antara terkejut dan gugup, ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Tenang, Nick, ini hanya sekadar ucapan, bisiknya pada diri sendiri. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu pertemuan ini akan membawa sesuatu yang berbeda. Beberapa menit kemudian, pintu ruang belakang terbuka. Mas Lindra masuk dengan senyum ramah, diiringi ajudannya. Suasana yang tadinya ramai mendadak hening. Assalamualaikum,
ucapnya dengan suara mantap namun lembut. Niken segera berdiri, membalas salam dengan suara kecil, "Waalaikumsalam, Pak." Tangannya gemetar saat menjabat tangan sang bupati. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti, dua pasang mata bertemu, dan keduanya merasakan ada sesuatu yang sulit diucapkan dengan kata-kata. "Luar biasa sekali penampilanmu malam ini," ucap Mas Lindra, menatapnya dengan tulus. "Kamu bukan hanya menjaga budaya, tapi juga membuat kami semua bangga." Niken tersipu, menunduk malu. "Terima kasih, Pak, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Suasana hening sejenak, namun ada getaran halus di antara keduanya. Panitia dan ajudan yang ada di ruangan seakan sadar, lalu berpura-pura sibuk agar tidak mengganggu momen itu. Pertemuan singkat itu mungkin hanya percakapan sederhana. Namun bagi Niken, kata-kata sang bupati terasa seperti pujian yang paling berharga sepanjang karirnya. Dan bagi Mas Lindra, senyum malu-malu Niken adalah pemandangan yang tak mudah dilupakan. Malam itu, untuk kedua kalinya, takdir mempertemukan mereka dalam suasana yang nyaris mustahil. Sebuah pertemuan tak terduga yang kelak akan menjadi titik awal dari kisah yang jauh lebih besar, sebuah kisah yang siap mengguncang Jawa Timur. Keesokan harinya setelah Festival Budaya Nusantara, jagat maya kembali bergemuruh. Foto-foto pertemuan singkat antara Mas Lindra dan Niken Salindri tersebar di berbagai platform media sosial. Ada yang merekam detik-detik sang bupati masuk ke ruang belakang panggung, ada pula yang berhasil menangkap momen tatapan mereka berdua. Netizen pun segera meramaikan komentar dengan berbagai spekulasi. "Wah, kayaknya Pak Bupati benar-benar kagum sama Mbak Niken," tulis seseorang. Sementara yang lain berkomentar sinis, "Hati-hati, karirnya masih panjang, jangan sampai kebawa gosip." Tak butuh waktu lama, berita itu menembus portal media daring. Judul-judul sensasional mulai bermunculan, Bupati Tuban terpikat sinden Kediri, pertemuan hangat Mas Lindra dan Niken bikin publik heboh. Bahkan beberapa televisi lokal menayangkan liputan singkat tentang fenomena ini. Nama Niken yang sebelumnya dikenal sebatas penggemar budaya Jawa, kini mencuat hingga ke kalangan masyarakat luas. Setiap gerak-geriknya seakan diawasi, setiap unggahan di akun media sosialnya dibanjiri ribuan komentar. Di lingkungan sekitar rumahnya di Kediri, bisik-bisik warga tak kalah ramai. "Niki lo, sinden cilik sing biyen nyanyi neng hajatan saiki wes dadi omongan sak provinsi," ujar seorang tetangga dengan nada kagum. Ada pula yang nyeletuk, "Lah piye, wong sing kagum karo Niken iki bupati tuh, jelas wae rame." Di warung kopi, di pasar, hingga di sekolah-sekolah, nama Niken dan Mas Lindra menjadi topik hangat yang sulit terhindarkan. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, Niken merasa hatinya terhimpit. Ia masih remaja yang ingin fokus pada seni, tapi kini namanya diseret dalam pusaran gosip yang begitu besar. Malam setelah festival, ia duduk termenung di kamar, menatap layar ponselnya yang penuh dengan notifikasi. Ada pesan dari teman, ucapan selamat dari penggemar, hingga komentar pedas dari orang asing. "Apa benar Pak Bupati suka sama kamu?" Begitu bunyi salah satu pesan yang membuatnya gelisah. Sementara itu, di Tuban, Mas Lindra pun menghadapi gelombang serupa. Lawan politiknya tak menyia-nyiakan kesempatan. "Seorang bupati seharusnya fokus pada rakyat, bukan pada sinden remaja," ujar salah seorang pengamat politik di televisi. Meski begitu, tak sedikit rakyat yang justru membelanya. "Mas Bupati Kiyo Manungso, duwe ati. Sing penting Tuban tetap maju," komentar seorang warga dalam sebuah wawancara. Dukungan dan kritik datang bersamaan, membuat suasana semakin riuh. Gosip ini berkembang menjadi bahan obrolan serius. Para tokoh budaya menilai fenomena ini bisa berdampak ganda. Di satu sisi, ini membuat seni tradisi kembali diperhatikan, karena banyak orang penasaran dengan siapa Niken itu. Tapi di sisi lain, jangan sampai sorotan ini malah membebani seorang seniman muda, kata seorang budayawan. Kalimat itu viral, menjadi topik diskusi di banyak forum. Hari-hari berjalan, namun api gosip tak juga padam. Justru semakin besar, semakin liar, dan semakin sulit dibendung. Nama Niken dan Mas Lindra seakan sudah terikat dalam satu narasi yang digoreng publik. Di satu sisi, ada rasa bangga karena seni tradisi kembali dihargai. Namun di sisi lain, ada tekanan batin yang semakin kuat.
Kedekatan mereka, entah nyata atau hanya gosip, sudah cukup membuat bisik-bisik publik menggema di seluruh Jawa Timur. Malam itu, Niken duduk di kamarnya dengan lampu temaram. Ponselnya terus berbunyi, menandakan notifikasi yang tak henti masuk. Wajahnya muram, matanya sembab setelah lama termenung. Hatinya terasa gundah. Sejak gosip kedekatannya dengan Mas Lindra merebak, hidupnya berubah drastis. Jika dulu ia hanya dikenal sebagai sinden cilik yang sederhana, kini ia menjadi pusat perhatian seantero Jawa Timur. Semua orang seolah ingin tahu lebih banyak tentang dirinya, tentang apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan sang bupati. Ibunya, Wiwin Arumita, masuk ke kamar sambil membawa segelas susu hangat. Ia menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. "Nduk, ojo dipikir abot-abot. Wong ngomong iku gampang, tapi sing ngerti awakmu yo mung awakmu dewe," ucap ibunya lembut. Niken menunduk, menggenggam gelas itu tanpa semangat. "Bu, aku takut. Aku cuma ingin nyanyi, tapi sekarang orang-orang melihat aku seakan ada hubungan khusus dengan Pak Bupati." "Aku ini siapa, Bu? Aku masih kecil," suara Niken bergetar, menahan tangis. Di ruang tamu, Ki Degleng Gondosupono, ayahnya yang sekaligus guru spiritual dan seni, juga ikut resah. Sebagai dalang kondang, ia paham benar bagaimana gosip bisa menghancurkan karir seseorang. Ia lalu memanggil putrinya untuk duduk bersama. "Niken, ojo kesusu bingung. Gusti Allah sing ngatur lakumu. Yen pancen iki cobaan, berarti kowe kudu luwih kuat. Ingat, kamu sinden bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk menjaga budaya." Kata-kata itu bagai tamparan lembut yang menyadarkan Niken. Meski hatinya masih gundah, ia tahu bahwa karir dan tanggung jawabnya tidak boleh goyah hanya karena gosip. Namun, di dalam lubuk hati yang paling dalam, Niken tak bisa memungkiri ada sesuatu yang berbeda ketika berhadapan dengan Mas Lindra. Tatapan hangat, ucapan tulus, dan penghargaan yang ia berikan terasa lebih dari sekadar basa-basi seorang pejabat. Setiap kali mengingat pertemuan di ruang belakang panggung itu, jantungnya kembali berdegup cepat. Ia sendiri bingung, apakah ini sekadar kagum, ataukah sebuah benih perasaan yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Hari-hari berikutnya, Niken mencoba kembali ke rutinitasnya, berlatih gamelan, mengisi acara hajatan, dan menyiapkan tampil di berbagai undangan. Namun, sorotan publik membuatnya tak leluasa. Wartawan sering datang ke rumah, bertanya soal kedekatannya dengan Mas Lindra. Teman-temannya pun sering menggoda, meski dengan maksud bercanda. Semua itu membuatnya semakin tertekan. Di satu sisi ia ingin menepis gosip, tapi di sisi lain ia tak kuasa menghapus getaran halus dalam hatinya. Di tengah kebimbangan itu, ia kembali menulis di buku catatan kecil yang biasa ia gunakan untuk menuangkan isi hati. "Aku hanya ingin dikenal karena suaraku, bukan karena hubunganku dengan seorang bupati. Tapi kenapa setiap kali aku mencoba melupakan, wajahnya selalu hadir dalam ingatanku. Apakah ini ujian, ataukah ini jalan takdir yang sedang Allah tunjukkan?" Tulisan itu berhenti ketika air matanya jatuh membasahi kertas. Malam semakin larut, namun hati Niken tetap tak bisa tenang. Di balik doa-doa panjang yang ia panjatkan, ada bisikan hati yang tak mampu ia pungkiri. Ia ingin fokus pada seni, tapi ia juga tak bisa menolak getaran aneh yang lahir dari pertemuan singkat itu. Gejolak hati seorang sinden muda telah lahir, dan sejak malam itu, hidupnya tak lagi sama. Di pendopo Kabupaten Tuban yang megah, Mas Lindra duduk termenung. Tumpukan berkas pembangunan menanti tanda tangannya, namun pikirannya melayang entah kemana. Sejak gosip kedekatannya dengan Niken Salindri merebak, ia tak pernah benar-benar tenang. Telepon dari wartawan silih berganti, komentar masyarakat memenuhi jagat maya, bahkan rapat-rapat resmi pun tak jarang diwarnai bisik-bisik yang menyebut namanya bersama sang sinden muda. Bukan lagi soal pembangunan Tuban, melainkan soal hatinya. Lawan politiknya pun memanfaatkan situasi ini dengan kejam. Di forum-forum resmi, mereka melontarkan sindiran. "Bupati muda kita ternyata lebih sibuk mengurus panggung sinden daripada panggung pembangunan," ujar seorang anggota dewan dengan nada mengejek. Tawa sumbang terdengar, menusuk harga diri Mas Lindra. Namun, ia tetap memilih diam, tak ingin terpancing. Baginya, meladeni sindiran hanya akan memperkeruh keadaan. Meski begitu, di dalam hati ia sadar,
isu ini sudah berkembang menjadi ujian besar bagi reputasinya sebagai pemimpin. Namun, bukan hanya serangan politik yang membuatnya resah. Sebagai seorang manusia, ia sendiri mulai diliputi kebingungan. Apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap Niken? Apakah sekadar kagum pada seorang gadis yang menjaga budaya leluhur, ataukah perasaan itu lebih dalam? Pertanyaan itu terus menghantui setiap malam. Kadang ia mencoba mengabaikannya dengan bekerja lebih keras, namun ketika lengah, bayangan wajah Niken selalu datang, lengkap dengan suara emasnya yang menenangkan. Di ruang kerjanya, ia sempat berbicara dengan seorang staf senior yang sudah lama menemaninya. "Pak, kalau boleh jujur, masyarakat bisa menerima apa saja selama jenengan tetap adil dan kerja nyata. Tapi kalau soal hati, itu tidak bisa disembunyikan," ucap staf itu. "Hati-hati." Mas Lindra terdiam lama, menatap kosong ke arah jendela. Kata-kata itu sederhana, namun bagai pisau yang menusuk relung terdalam. Ia sadar, semakin ia mencoba menutupinya, semakin publik penasaran. Sementara itu, keluarga Mas Lindra pun mulai ikut terusik. Ibunya menasihati dengan halus, agar ia berhati-hati menjaga langkah. "Nak, rakyat itu selalu melihat. Jangan sampai kau goyah karena perasaan. Ingat, tugasmu besar, tapi kalau memang hatimu yakin, jangan pernah ragu. Ikuti jalan Allah," ucap sang ibu dengan lembut. Kalimat itu membuat Mas Lindra semakin bimbang. Ia dihadapkan pada dua jalan yang sama-sama berat, menjaga wibawa sebagai pemimpin, atau mengikuti bisikan hati yang tak bisa ia pungkiri. Hari-hari terasa panjang. Di setiap kunjungan kerja, wartawan selalu bertanya tentang Niken. Ia menjawab dengan senyum diplomatis, "Saya hanya mengapresiasi bakat anak bangsa." Jawaban itu menenangkan sebagian orang, namun juga membuat sebagian lainnya semakin curiga. Publik semakin terbelah, ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. Mas Lindra harus tetap tegar berdiri di tengah badai opini yang terus mengguncang. Malam itu, ia berdiri di balkon pendopo, menatap langit Tuban yang berbintang. Angin laut berhembus pelan, seakan membisikkan rahasia. Dalam keheningan, ia menutup mata dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik. Jika perasaan ini hanya ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini adalah takdir, jangan biarkan aku ragu untuk melangkah." Doa itu menggema dalam hatinya, sementara di kejauhan, nama Niken kembali terbayang. Bagi seorang pemimpin muda, inilah ujian terbesar, antara amanah rakyat dan bisikan hati yang kian sulit dibungkam. Hari itu, matahari terbenam perlahan di ufuk barat Tuban. Langit jingga seakan melukis suasana hati Mas Lindra yang penuh tanda tanya. Setelah berminggu-minggu dihantam gosip, badai opini, dan tekanan politik, ia masih belum menemukan jawaban pasti, apakah ia harus mengikuti bisikan hatinya atau tetap mengorbankan perasaan demi menjaga wibawa seorang pemimpin. Tubuhnya tampak tegak, namun hatinya rapuh. Di tengah kesibukan memimpin, satu nama tetap bersemayam di pikirannya, Niken Salindri. Sementara itu, di rumahnya di Kediri, Niken kembali duduk di beranda dengan gamelan kecil di sampingnya. Tangannya pelan memetik sitar, namun nadanya tak lagi seceria dulu. Pandangannya kosong, menatap jauh ke arah langit yang sama dengan Mas Lindra. Ia bertanya dalam hati, apakah pertemuan singkat itu memang hanya sebuah kebetulan, ataukah pertanda takdir yang lebih besar? Air matanya menetes pelan, menandai betapa berat beban seorang gadis muda yang tiba-tiba menjadi bahan gosip seantero Jawa Timur. Masyarakat semakin ramai memperbincangkan keduanya. Ada yang berharap kisah itu berlanjut menjadi sebuah cerita cinta bak dongeng, seorang pemimpin muda dan sinden belia yang menjaga budaya. Namun ada pula yang berharap gosip ini segera padam agar keduanya bisa kembali pada peran masing-masing. Media, seakan tak pernah lelah, terus membumbui berita dengan judul-judul yang kian bombastis. Setiap gerak Niken dan Mas Lindra seolah menjadi tontonan publik yang tak pernah usai. Dalam sebuah acara resmi di Surabaya, Mas Lindra kembali berpapasan dengan Niken. Namun kali ini, suasananya berbeda. Keduanya hanya bertukar senyum singkat di tengah keramaian, tanpa sepatah kata. Tatapan itu, meski singkat, cukup untuk membuat jantung keduanya kembali berdegup kencang. Tapi lagi-lagi, keadaan tak memberi ruang bagi mereka untuk bicara lebih jauh.
Seakan ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka, dinding antara tugas negara dan bisikan hati. Gejolak itu terus berputar tanpa jawaban. Mas Lindra terjebak antara amanah rakyat dan perasaan yang tumbuh dalam diam. Niken pun terjebak antara panggilan seni dan sorotan publik yang tak henti menghujaninya. Dua hati itu seolah berjalan beriringan, namun pada jalan yang berbeda. Setiap langkah terasa semakin berat, setiap keputusan terasa penuh risiko. Malam semakin larut. Di Pendopo Tuban, Mas Lindra menutup mata dengan doa lirih. Di Kediri, Niken melantunkan tembang sendu di bawah sinar bulan. Dua hati, dua tempat, namun sama-sama dirundung rindu yang tak bisa diucapkan. Semesta seolah sedang menulis sebuah kisah yang tak selesai, kisah yang hanya Allah dan waktu yang tahu ujungnya. Dan begitulah, cerita ini ditutup bukan dengan kepastian, melainkan dengan tanda tanya besar. Apakah benar seorang bupati muda telah jatuh hati pada sinden belia? Ataukah semua ini hanya gosip belaka yang dibesar-besarkan publik? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, kisah tentang Mas Lindra dan Niken telah mengguncang Jawa Timur, menjadi legenda yang akan selalu dikenang, meski akhirnya masih menggantung di antara kenyataan dan rasa yang tak terucapkan. Dan begitulah akhir dari kisah fiksi ini. Sebuah cerita yang penuh gejolak, antara cinta seorang pemimpin muda dan pesona sinden belia yang suaranya memikat. Namun semua tetap menjadi tanda tanya, apakah benar cinta itu nyata, atau hanya sekadar gosip yang dibumbui publik? Jawabannya hanya akan diketahui oleh waktu. Cerita ini hanyalah karya fiksi belaka. Walaupun menggunakan nama tokoh dan latar nyata, seluruh alur, konflik, serta kisah asmara yang disajikan tidak benar-benar terjadi. Konten ini dibuat semata-mata untuk hiburan, bukan untuk menyinggung, menjatuhkan, atau mengklaim fakta yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Dan seperti biasa, tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.